Halo, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa like, share and subscribe channel ini, agar kamu dapat notifikasi film-film selanjutnya. Kali ini kami akan menceritakan film yang dibuka dengan pasangan Abby Holland, Kristen Stewart, dan Harper Caldwell. Mackenzie Davis melakukan tur Natal di sekitar lingkungan, tetapi mereka tampaknya tidak menikmatinya. Karena bagi Abby, Natal sangat menyakitkan sejak dia kehilangan orang tuanya. Lalu keduanya nongkrong di atap di mana mereka mendiskusikan Harper yang akan mengunjungi keluarganya untuk liburan sementara Abby harus menjaganya. Mereka dibuat untuk turun dari atap oleh penyewanya marah karena mereka yang melakukan hal S&M aneh dengan seorang pria berpakaian seperti rusa, lalu Abby dan Harper berlari ke gang tempat mereka tertawa dan berciuman. Abby berubah pikiran tentang dia akan tinggal di rumah dan memberitahu Harper bahwa dia ingin bergabung dengannya dan bertemu keluarganya, dan disetujui oleh Harper. Abby pergi bersama temannya John, Daniel Levy, ke toko perhiasan tempat Abby mencoba memilih cincin untuk melamar Harper. John tidak setuju dengan gagasan itu, tetapi Abby yakin dia ingin menikahi Harper. John juga setuju untuk tetap tinggal menjaga hewan peliharaan di tempat Abby. Pasangan itu keluar untuk perjalanan, tetapi dalam perjalanan ke sana, Harper mengakui kepada Abby bahwa dia sebelumnya berbohong tentang memberitahu keluarganya yang sangat konservatif bahwa dia gay dan punya pacar. Harper mencoba meyakinkan Abby bahwa itu tidak akan menjadi masalah, dan memintanya untuk diam tentang hubungan mereka untuk berpura-pura bahwa dia adalah teman sekamar Harper yang membuat Abby tidak nyaman, tetapi dia menerimanya. Mereka tiba di rumah Caldwell dan bertemu dengan Ibu Harper, Tipper, Mary Steenburgen, yang membanggakan keberadaannya di media sosial untuk mendapatkan dukungan untuk kampanye suaminya sebagai calon wali kota. Mereka kemudian bertemu dengan saudara perempuan tertua kedua Harper, Jen, Mary Holland, yang eksentrik dan terus-menerus menceritakan Harper kepada mereka bahwa Abby adalah seorang yatim piatu. Abby juga bertemu dengan ayah mereka, Ted, Victor Garber. Keluarga tersebut mengajak Abby dan Harper keluar untuk makan malam bersama, di mana mereka bertemu dengan mantan pacar Harper, Connor, Jake McDormand, yang baru saja muncul, karena tampaknya Tipper ingin mereka kembali bersama. Abby dan Harper pergi ke kamar mandi untuk membicarakan waktu agar bisa bertemu dengan mantan Harper lainnya seperti Riley Johnson, Aubrey Plaza. Ted dan Tipper memperhatikan orang tua Riley yang berteman dengan mereka, kemudian mereka mengomentari pilihan gaya hidup Riley. Di pagi hari, Abby bertemu dengan keponakan kembar Harper yang aneh dan keponakan perempuan Harper, Matilda dan Magnus Asih dan Anis Dobe, yang mengeluh tentang Abby karena Abby tidur di tempat mereka biasa tidur. Abby kemudian bertemu dengan dari ibu anak-anak tersebut, kakak perempuan tertua Harper, Sloane, Alison Brie, yang bersikap seolah dia lebih baik daripada saudara perempuan lainnya. Dia menikah dengan Eric Bull Moseley, yang juga membuat Abby tidak nyaman ketika menunjukkan tangannya terlalu kering. Abby kemudian bergabung dengan para suster dan Eric saat mereka bermain seluncur es. Harper dan Sloane menjadi kompetitif dan mencoba mengalahkan satu sama lain sementara Jen mencatat. Mereka akhirnya menabrak orang lain. Lalu Abby diminta untuk mengambil foto Natal keluarga, tetapi Tipper mengkritik semua bidikan yang keluar. Dia kemudian bergabung dengan Caldwell malam itu saat pesta dengan sponsor kampanye potensial seperti Harry Levin, Anna Gasteyer. Abby merasa canggung di sana sejak Harper pergi bergaul dengan teman dan teman lamanya termasuk Connor. Dia akhirnya berbicara dengan Riley sebentar sebelum semua orang mendengarkan Ted memberikan pidato besarnya. Saat semua orang tidur, Harper menyelinap ke kamar Abby untuk tidur dengannya. Keesokan paginya, Harper bersembunyi ketika orang tuanya pergi memeriksa Abby. Saat keluarganya melakukan tugas lain, Abby harus mengawasi Matilda dan Magnus. Dia membawa mereka ke mall di mana dia melihat Caroline McCoy, Sarayu Blue, yang dia temui di pesta malam sebelumnya. Meski Abby mencoba mendekatinya dengan sopan, tetapi Caroline agak cerdik. Ketika Abby meninggalkan toko, alarm berbunyi karena si kembar menyelipkan kalung di tasnya. Dia diinterogasi oleh keamanan mall tetapi akhirnya dilepaskan. Namun, keadaan menjadi canggung ketika dia pulang sekarang karena keluarga Harper menganggap dia pengutil. Abby membela diri terhadap Harper, tetapi dia masih berusaha menjauhkan Abby dari makan malam yang akan datang untuk menghindarkan keluarganya dari rasa malu, meskipun dia ingin berkumpul dengan Abby setelah makan malam. Saat makan malam, Abby pergi ke kota dan menemui Riley. Mereka pergi ke sebuah bar tempat mereka minum-minum, mengobrol, dan bahkan bernyanyi bersama dengan para pemain sampai Harper mengirim pesan kepada Abby untuk menyusul mereka. Abby bergabung dengan Harper dan teman-temannya di sebuah bar dan Abby menemukan Connor di sana dan membuat Abby untuk pulang. Ketika Harper pergi, Connor bertanya padanya apakah ada orang lain saat mereka berkencan, tapi Harper bersikeras tidak.
Keesokan harinya, Abby dan Harper berdebat setelah Abby mengungkit waktunya bersama Connor, dengan Harper mengklaim bahwa dia mengganggunya dengan mengawasinya. Abby membalas bahwa dia lelah harus bersembunyi dari keluarganya. Dia kemudian memanggil John untuk curhat kepadanya dan meminta tumpangan pulang karena Uber kembali akan menelan biaya $1.000. Saat itu, Harper dan Jen pergi mengambil anggur untuk pesta Natal keluarga Gajah Putih, sementara Abby berkumpul dengan Riley sedangkan Harper memperhatikan Abby dan Riley. Keluarga Caldwell mengadakan pesta malam itu, di mana Abby terus bergaul dengan Riley dan menyebutkan bahwa dia frustrasi dengan Harper karena dia tidak pernah bisa terbuka tentang siapa dia dan siapa yang dia cintai. Hal ini diperburuk oleh Connor yang muncul di pesta dan Harper terus berbicara dengannya. John kemudian masuk ke dalam rumah karena dia sedang melacak Abby, dan dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Abby memberitahu Harper bahwa dia sudah selesai dan pergi untuk mengambil barang-barangnya. Harper pergi untuk menghiburnya, dan Sloane mendekati mereka dalam pelukan romantis. Dia bersiap untuk pergi memberitahu orang tuanya, saat Harper mengejarnya dan memintanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Mereka menemukan lemari tempat Eric dan Caroline bermesraan. Sloane rupanya tahu tentang hal ini dan memberitahu Eric bahwa mereka tidak akan mengumumkannya kepada publik sampai nanti. Harper dan Sloane kemudian mulai bertengkar sampai masuk ke dalam pesta. Sloane mengatakan bahwa Harper lesbian dan Abby adalah pacarnya, tetapi ketika Harper menyatakan bahwa itu bohong, Abby pergi bersama John sambil menangis. Harper kemudian mengambil lukisan besar yang dibuat Jen dan menghancurkannya di atas kepala Sloane, yang membuat Jen putus asa. Para suster bertengkar sampai orang tua mereka memisahkan mereka. Di luar, Abby bersiap-siap untuk pergi sampai John berbicara dengannya. Dia bertanya padanya tentang apa yang orang tuanya katakan ketika dia keluar bersama mereka dan dia mengatakan mereka mendukung. John mengatakan ayahnya mengusirnya dari rumah dan tidak ingin berbicara dengannya selama 13 tahun setelah dia keluar dari rumah. Jadi dia hanya ingin meyakinkan Abby bahwa beberapa keluarga memiliki cara sendiri untuk menghidupi anak-anak mereka. Abby kembali ke rumah Caldwell, sedangkan Ted menghukum putrinya atas perilaku mereka. Karena Abby akan kembali untuk mengambil barangnya, Harper akhirnya mengakui kepada keluarganya bahwa dia memang gay dan bahwa dia mencintai Abby, tetapi Abby mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat untuk itu. Sloane kemudian mengakui kepada keluarganya bahwa dia dan Eric akan bercerai, dan dia rasa tidak dapat dia bicarakan dengan orang tuanya karena dia pikir Ted hanya peduli bagaimana keluarga yang lain dan mencari sponsor untuk kampanyenya. Jen mengatakan dia tidak memiliki rahasia apapun, tetapi selalu berjuang untuk merasa cocok dengan keluarganya. Ted meninggalkan ruangan tetapi Tipper pergi untuk mengakui beberapa rahasia pribadi kepadanya karena dia merasa tidak enak karena putri mereka tidak bisa jujur kepada mereka. Abby dan John telah berkendara ke pengisian bahan bakar, tetapi Harper menemukan mereka di sana karena dia juga berusaha belajar melacak Abby dengan bantuan John. Dia meminta maaf kepada Abby atas semua yang harus dia hadapi dan mengutarakan kembali cintanya. Abby memaafkannya dan mereka berciuman. Pada Natal di pagi hari, si kembar meminta maaf kepada Abby setelah mengakui bahwa merekalah yang memasukkan kalung itu ke dalam tasnya. Ted kemudian turun untuk mengakui kepada keluarganya bahwa dia juga memiliki rahasia dan ada rasa tidak aman karena dia khawatir keluarganya tidak akan bangga padanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka selalu bangga padanya terlepas dari kampanyenya. Saat keluarga terus merayakannya, Ted mendapat telepon dari Harry yang mengatakan bahwa dia akan membantu mensponsori kampanyenya jika dia bisa membuat Harper menyembunyikan kehidupan pribadinya dari media, tetapi Ted menolak dan memberitahu Tipper bahwa mereka akan mencari bantuan orang lain. Tipper kemudian meminta John mengambil foto keluarga untuk mereka, dengan Abby juga ikut di daan foto tersebut. 1 tahun kemudian pada pesta Natal berikutnya, keluarga itu berkumpul di toko buku untuk melihat Jen sedang membaca dari buku fantasi terlarisnya yang baru, di sana juga terlihat bahwa Abby dan Harper telah bertunangan. Setelah itu, keluarga itu pergi ke teater untuk menonton It's a Wonderful Life, di mana Abby dan Harper saling memandang dengan penuh kasih, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Happiest Season 2020, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu mendapatkan notifikasi film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur-alur cerita film lainnya.